tentu perlu kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Ibu Bupati, kita bergandengan tangan untuk kedepannya kita bisa memajukan Tanah Karo lebih baik lagi. Kita nggak usah lihat ke belakang. Mengumpulkan Bapak Ibu sebanyak ini ada hal yang luar biasa. Ya. Tetapi what next memang menjadi pertanyaan yang lebih besar dan menjadi tarik uang modal ke Karo, maka semua akan bergeser. Jadi sekarang bagaimana caranya tarik modal ke Karo? Dimulai dari siapa? Kita. Orang-orang Karo yang Jakarta, yang punya. Selama nggak stabil kepemimpinan di Karo, percayalah narkoba akan merajalela. Kenapa? Kejahatan itu bisa menang karena tidak ada kepemimpinan. Terus membayangkan 2045, profil manusia Karo 2045 itu seperti apa? Dan mulai pertanyaannya adalah mulai dari hari ini untuk siapa untuk melakukan semua ini? Untuk saya lihat aparat, kemudian lembaga agama, pemerintah sudah bekerja sama. Tapi sepertinya kurang berdampak. Jadi ada apa lagi ya? Berarti ada faktor X kan begitu. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Nande bapa turang teman senina. Sangkem geluh merkasi lima. Amin jape kundari Cibaltang. Pejua-jua kita kerina. Enggondekah kita jumpa. Sebuena turi-turina. Ibas cadas kita ngerana. Bepalem tedehta. Jadi Mankam Kerina 6 panelis kami, adi ringkas kami dari 4 penanya, turang kami Siti Aminah berkata bahwa legislatif pun sekarang tidak lagi melayani dan juga sistem perkadekaden kita itu sudah dikalahkan oleh money, uang di Tanah Karo. Jai endah bas turang kami, Jai bas sedina kami Alimin Ginting, dia sangat setuju dengan ide kita. Ayo cepat-cepat kita dorong UMKM ini. Tapi di sada persigetna kita langgar sada katanya. Kita langgar sada. Eda guan didukari banjika pisah. Jadi turang kami dari ade sembiring ngatakan bahwa culture kita pun sekarang ini sudah hampir sama dengan kai si katakan buru praginangin turang kami. Terakhir ide dari Bengkila. Ya memang selama ini pengawetan yang dibuat di bumbunya itu pakai tenaga nuklir. Jangan lihat ke ahli-ahli orang Karo, ahli nuklir, Profesor Masno Ginting misalnya, dia kan di Batan. Sekaligus dengan closing statement bagaimana kamu menjawab pertanyaan tadi? 2 menit si melauna kamu skalak, bergilir saja kamu kujo, terakhir kali Bang Philip mulai turang kami, silakan. Ya, saya di sini aja.
Terima kasih banyak, kita hari ini udah dengar semuanya dan terima kasih juga untuk tadi masukan yang terakhir. Satu komitmen kita bersama adalah kita mau memajukan masyarakat Karo, khususnya tanah Karo dengan berbagai macam cara. Salah satu tadi yang dikatakan bahwa kita harus investasi di tanah Karo dan yang menjalankan investasi kita di tanah Karo adalah anak-anak muda yang berada di tanah Karo. Artinya SDM-nya harus benar-benar kita support sehingga menjadi SDM yang handal dan mereka tidak meninggalkan tanah Karo tapi dapat memajukan tanah Karo melalui berbagai macam dari entrepreneur, dari usaha-usaha yang lain, dari hasil pertanian yang ada, hasil buah-buahan, bunga dan yang lainnya. Tentu perlu kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Ibu Bupati, kita bergandengan tangan untuk ke depannya kita bisa memajukan tanah Karo lebih baik lagi. Kita nggak usah lihat ke belakang. Tentu perlu kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Ibu Bupati, kita bergandengan tangan untuk ke depannya kita bisa memajukan tanah Karo lebih baik lagi. Kita nggak usah lihat ke belakang. Yang ke belakang jadikanlah satu masa lalu, tapi kita lihat ke depan agar masa depan kita lebih baik daripada masa yang lalu. Terima kasih. Bujur mulala turang kami, silahkan. Ya, jangan lagi lihat ke belakang, mari kita sama-sama lihat ke depan. Nah, silakan, Impal kami, Saudara Anta, Tarigan PSD. Saya kira justru melalui kesempatan inilah menjadi suatu hal yang istimewa buat kita untuk melihat persoalan bahwa di Karo itu harus dilihat secara menyeluruh. Bahwa memang kalau kita hanya melihat dari satu sisi, memotret dari satu sisi memang hasilnya nggak akan bisa. Oleh karena itu, kalau kemarin saya juga menyampaikan, mengumpulkan Bapak Ibu sebanyak ini ada hal yang luar biasa. Ya. Tetapi what next memang menjadi pertanyaan yang lebih besar dan menjadi mengumpulkan Bapak Ibu sebanyak ini ada hal yang luar biasa. Ya. Tetapi what next memang menjadi pertanyaan yang lebih besar dan menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu hari ini tidak ada satu jawaban apapun yang bisa kita simpulkan. Karena persoalannya memang terlalu kompleks. Oleh karena itu kalau saya sebagai diaspora kami menyediakan diri untuk ambil bagian, baik kata mulih kukuta dalam pengertian walaupun tidak secara fisik tapi secara emosional, secara mental kami siap membangun. Untuk bersama-sama dengan semua yang ada di sini untuk kemajuan kita bersama. Bujur. Bujur, mulalah Impal kami Saudara Anta. Silahkan Impalku Arya. Tes. Baik, saya sih selalu mikir bahwa uang itu penting, modal penting. Tarik uang modal ke Karo, maka semua akan bergeser. Jadi sekarang bagaimana caranya tarik modal ke Karo? Dimulai dari siapa? Kita. Orang-orang Karo yang Jakarta yang punya. Tarik uang modal ke Karo, maka semua akan bergeser. Jadi sekarang bagaimana caranya tarik modal ke Karo? Dimulai dari siapa? Kita. Orang-orang Karo yang Jakarta, yang punya berapapun itu, tarik modal bikin bisnis di Karo. Maka akan bergeserlah SDM-SDM terbaik ke Karo. Makanya saya lihat bahwa modal itu jadi sangat penting menarik ke Karo. Satu. Yang kedua, kami di BUMN, saya juga sudah turun ke Karo. Kami sudah melakukan pembiayaan untuk ultramikro. Ultramikro ini adalah pembiayaan 3 juta sampai 9 juta. Tanpa bunga, pakai bunga tapi tanpa jaminan. Total yang sudah kami gelontorkan jumlah orangnya 18.000 ibu-ibu Karo. 18.000 orang-orang di Karo. Maaf, banyak bukan suku Karo. Kenapa? Karena ternyata kalau bagi orang Karo kan kitiksa, inilah dan sebagainya. Akhirnya menggarap itu. Tapi saya akan kencang terus. Saya kemarin sudah menggandeng GBKP, saya minta GBKP, ayo bantu saya. Berapapun jumlah orang miskin di Karo, kita garap. Kami siapkan uangnya, kami siapkan pelatihannya. Berapapun kita siapkan, masuk. Itu untuk ultramikro. Untuk pertanian, saya juga dibawa Karo. Saya udah ketemu, saya nggak tahu jalan atau nggak jalan. Tapi karena lihat agak ini, saya mau kencangin lagi. Kami punya program makmur. Program makmur ini ngapain? Ini menghantam semua yang biayan-biayan itu loh. Rentenir lah, gitu. Rentenir.
Kami punya program makmur. Program makmur ini apa? Petani dikasih modal, tapi bukan dalam arti uang, natural. Dikasih bibit, dikasih pupuk, dikasih pengolahan lahan, sampai panen ada off taker. Untuk jagung kami boleh masuk. Jadi untuk hanya nggak jagung, sayur juga ya, tapi jagung paling oke. Kemarin saya karena agak susah masuk terus karena belum dapat cepat ya. Saya akhirnya ada satu orang sepupu saya, anak mama. Dia kerja di Jakarta, dia bilang, "Bang, ini nggak naik-naik saya di sini pekerjaan saya." Saya bilang, "Pulang kampung kau. Gerakkan." Sekarang dia menggerakkan, mungkin bulan depan dia selesai dari Jakarta, dia akan pulang. Garapan pertama kami apa boleh buat? Saya mulai dari kampung mama saya, Limang. Limang kami siapkan sekitar 20 hektar untuk program jagung. Kalau jalan, seberapa banyak pun, berapa hektar pun di Karo, kami garap. Modalnya ada, semua siap. Jadi ini udah ada, silakan. Karena apa? Kami udah masuk, di asahan kami masuk. Saya sudah masuk ke Sumatera Barat, semua udah saya masuk ini dan bergerak. Sayang kalau kita nggak ambil. Jadi silakan Bu Bupati, kita garap. Saya mulai karena supaya nggak susah saya mulai dari kampung emak saya dulu. Supaya ada buktinya. Orang Karo tanpa bukti kan nggak percaya. Saya mulai di Limang. Kalau ada kampung kita 10 hektar, masuk kami. Tunjukkan di mana, kami masuk dengan program itu. Karena sekarang ini programnya Pak Erik ini betul-betul masuk ke semua pertanian. Dan kebetulan saya sama Bu Loto, Kak Loto bisa masuk nih, mempercepat. Sayang, program ini lewat begitu aja. Ultramikro, berapapun orang miskin di Karo, kami garap. Bagus sekali. Kami kasih modal. Yang kedua, untuk pertanian, di mana ada kampung kita siap 10 hektar, 20 hektar, kami ambil. Off taker ada, semua ada. Sampai dari hulu sampai akhir, kita garap. Dan ini udah siap. Besok pun kalau mau, bisa kita kerjakan. Ayo. Dan kita yang punya uang, mari kita mulai. Untuk investasi. Nggak usah pulang sebagai pribadi, investasi kita di Karo, kita garap di Karo. Semua orang terbaik Karo akan balik ke sana. Kalau cuma ini doang, susah kita. Bujur Bang. Bujur Melala Infalco, luar biasa ya. Ini langkah konkret yang ditawarkan oleh Infalco ini. Silakan Pal. Kalau aku kurang konkret Bang. Apa itu? Karena urusannya kantor politik. Wes, lanjut Pal. Baik, jadi apa yang terjadi di Karo, tadi kita bicara soal bagaimana melayani publik dan lain sebagainya. Kalau saya ngelihat yang memang tidak pernah sehari pun tinggal di Karo, itu akumulasi dari problem kepemimpinan Karo yang selama banyak tahun itu nggak diurus. Kita bisa lihat bagaimana Sinabung sampai ada orang mati, sampai ada rumah dibakar, bupati jatuh, dan lain sebagainya. Makanya ketika saya ketemu Ibu Bupati, saya komit untuk membantu Ibu Bupati. Bagaimana menstabilkan kepemimpinan ini. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau menstabilkan kepemimpinan di Karo? Selama nggak stabil kepemimpinan di Karo, percayalah narkoba akan merajalela. Kenapa? Kejahatan itu bisa menang karena tidak ada kepemimpinan. Selama nggak stabil kepemimpinan di Karo, percayalah narkoba akan merajalela. Kenapa? Kejahatan itu bisa menang karena tidak ada kepemimpinan. Tidak ada kekuatan yang untuk itu. Makanya waktu Ibu Bupati telepon, baik Bupati sebelumnya telepon, pasti saya akan langsung turun. Saya akan dilakukan apa sesuatu yang bisa dilakukan. Kumpulkan semua, panggil Dandim, Danrem, panggil Pangdam, semuanya panggil. Kita ngomong. Karena saya tahu, menghadapi itu harus ada kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan itu bukan individual. Tapi kepemimpinan itu dalam kerangka, dalam perspektif, dalam format kolektif. Nah ini yang harus kita munculkan. Karena kalau enggak ada itu, kita akan selalu kalah dalam seluruh pertarungan. Makanya mari kita yakinkan diri kita bisa mengambil bagian di dalam mengkonsolidasikan kekuatan dan kepemimpinan perubahan itu. Sebagai DPR, sebagai birokrat di pemerintahan, sebagai pengusaha dan seterusnya. Kemudian terkait yang kedua, saya concern misalnya soal narkoba tadi yang disampaikan. Ya gimana kalau nggak bisa kita bersihkan kerja tahun dari kegiatan narkoba? Padahal harusnya kerja tahun itu merupakan bentuk melepaskan energi yang positif. Tapi justru energi negatif yang keluar.
Nah ini kan perlu kita tata kembali bagaimana kerja tahun kita, kegiatan-kegiatan kita. Ketepatan pimpinan saya, mantan Panglima TNI Pak Muldoko selalu bilang begini, kalau di tentara itu Mas, saya harus alirkan energi pasukan. Kalau enggak kerjanya berkelahi aja itu di lapangan. Nah ini juga, saya ingat itu, bagaimana energi itu dikelola menjadi sesuatu yang baik tadi itu. Nah ini bentuk-bentuk yang memang perlu kita pikirkan bersama. Mungkin kita sebagai pengusaha mungkin bisa bikin event apa, bisa bikin kegiatan apa. Yang akhirnya energi-energi yang nggak terpakai itu untuk narkoba itu bisa kita alihkan untuk yang lebih berguna. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian, dan saya lagi-lagi meyakini bahwa kita berupaya untuk terus mendorong, membantu Karo untuk bisa mereformasi birokrasinya. Karena birokrasi yang dimaksud jangan lihat Ibu Bupati ya Bapak Ibu, tapi lihat juga camat, lihat juga kepala desa gitu. Apakah dalam format itu enggak? Nah ini yang bisa mungkin nanti kita dorong secara bersama-sama. Tentu kita semua ada yang concern sama bisnis, ada yang concern dengan birokrasi, ada yang concern dengan budaya dan lain sebagainya. Ini kita bisa ambil peran masing-masing untuk ini. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya tentu yang menjadi catatan dari acara kita ini, setelah ini format diskusinya, format bertemunya, format menindaklanjutinya seperti apa. Begitu. Supaya kita semua yang sesuai dengan background dan kapasitas kita, itu bisa mengelola relasi dan kontribusi kita. Nah ini yang mungkin nanti perlu satu pemikiran yang kuat di antara kita. Mungkin itu, mohon maaf kalau ada pernyataan yang kurang berkenan, tapi kita komit untuk bisa memajukan Karo, dan Karo menjadi bagian penting dari kemajuan bangsa ini. Makasih. Bujur. Bujur melalui impalku. Ya, Bujur. Isu saya yang paling konkret sebenarnya, meskipun tidak terbayangkan hari ini, karena mau kita sangkal, mau kita tolak segala macam, 2045 itu ada 3 juta anak muda, Karo, dengan usia produktif 36 tahun. Jadi pertanyaan saya adalah, kita bisa bicara soal entrepreneur, kita bisa bicara soal budaya, kita bisa bicara soal pengembangan wisata dengan berbagai konsep gitu ya. Tapi pertanyaan untuk siapa? Untuk siapa? Dan kita harus bayangkan bahwa ini bukan hanya terhadap sesuatu yang tidak hidup, tapi untuk siapanya lah, untuk manusia. Gitu. Jadi kalau kita membayangkan hari ini, mungkin banyak sekali problem yang sangat kompleks, dan tentu saja forum ini tidak bisa menyelesaikan satu pun dari problem yang kompleks itu, karena kita hanya bertemu beberapa jam gitu. Tapi kita harus mulai membayangkan Bapak Ibu dan teman-teman semua generasi muda, kita harus membayangkan 2045, profil manusia Karo 2045 itu seperti apa? Dan pertanyaannya adalah mulai dari hari ini, untuk siapa untuk melakukan semua ini? Kita harus membayangkan 2045, profil manusia Karo 2045 itu seperti apa? Dan pertanyaannya adalah dari hari ini, untuk siapa untuk melakukan semua ini? Untuk siapa kita melakukan investasi, untuk siapa kita mengembangkan budaya, untuk siapa kita mengembangkan berbagai hal yang lain. Gitu. Dan saya sepakat tadi dengan abang-abang dan kakak saya, bahwa mungkin ke depan kita harus punya satu forum yang berkesinambungan ya. Tidak usah membayangkan dulu outputnya atau produknya apa, tapi ada progres, ada proses yang kita lalui bersama-sama untuk memikirkan tadi, untuk siapa kita melakukan ini semua. Jawaban saya tidak lain adalah untuk manusia-manusia Karo di 2045, yaitu generasi emas 2045. Makasih. Bujur melala, selina kami Miko Ginting. Terakhir Abang Philip, silakan Bang dengan singkat. Bujur, narkoba ya, jadi latar turikan, baik ngodung namanya. Jadi saya lihat aparat, kemudian lembaga agama, pemerintah sudah bekerja sama, tapi sepertinya kurang berdampak. Jadi ada apa lagi ya? Berarti ada faktor X kan begitu. Saya lihat aparat, kemudian lembaga agama, pemerintah sudah bekerja sama, tapi sepertinya kurang berdampak. Jadi ada apa lagi ya? Berarti ada faktor X kan begitu. Sudah saatnya seperti saya katakan tadi, mungkin cari jalan lain, inovasi apa gitu. Tadi Arya sudah kasih contoh, Karo United ya. Jadi tadi Abednego juga cerita, harus kita salurkan ke arah yang positif. Dan itu mungkin salah satu tadi, turun lapangan semua, membangun kegiatan-kegiatan yang positif dan
membuat satu kebanggaan. Ya. Jadi ini yang harus kita kembangkan, bagaimana supaya ada tempat di mana mereka bisa ekspresi jadi kebanggaan. Nah, dan misalnya saya lihat kopi misalkan, saya belum lihat pernah enggak kopi kita sudah menjadi juara nasional bahkan internasional. Jadi kalau bisa kita accelerate semua apa potensi kita dipertandingkan untuk kelas global, begitu. Kenapa? Karena contoh kecil, kemarin ada satu mahasiswa saya sidang mengungkapkan bahwa ada salah satu koperasi kopi di Bandung Selatan sana, ibu-ibu. Tapi kemudian ikut pertandingan Cup of Excellence, dapat juara 2. Dari kapasitas 7 ton tiba-tiba dia harus invest 50 ton per tahun. Kenapa? Karena tiba-tiba datang order dari seluruh dunia. Contoh Johannes Surya ya, dia menggarap khusus untuk pertandingan Olimpiade Matematik Fisika dunia. Dalam sekian tahun dia bisa membawa orang Papua dari kampung sana, juara Olimpiade Matematik. Jadi ini permainan global sekarang. Ya, jadi KOKM harus pikir guagalah apapun yang masih sedikit-sedikit ini kita cari potensi mana yang bisa jadi juara kita dorong. Kampus juga begitu, mahasiswa-mahasiswa harus pertandingan bisnis plan kalau di kita di salah satu pabrik kosmetik dunia juara. Akhirnya dia akan menularkan bagaimana menjadi juara dan seterusnya. Percepatan. MC Tik, bujur. Bujur melalah. Mari berikan tepuk tangan 6 panelis. Jadi ku tambahi telunari pemikiran dari Bapak Turana Sudina. Jenderal Alex dari abang kami, salah sada si tawar kena, kita kalak korenda lali tokoh tagundari dina. Mungkin eka salah sadar banca maka budaya tandai pe masalah. Si peduakan ternyata perlu kalau kita rusur bageda-bageda. Ngerang-ngerana bageda. Adi was kalak Batak tafaduli, lead rumah mapikir dina. Aku lang pernah kubegi, kita kalak karo i Jakarteda, lead inganta usur jumbo bageda. Lai bang impal ku abek dego pe, enda i kata kena. Enda sepedua. Si terakhir, merudeng aku ngerana ras kalak tokoh pak-pak isi di kalak nari, maka dina. Setiap anak muda yang masuk perguruan tinggi dari Kabupaten Pak Barat, disediakan beasiswa oleh kabupaten. Bukankah itu salah satu yang bisa kita persiapkan juga untuk mempersiapkan KNDC katakan Serina kami Miko Ginting bahwa tahun 2045 pagi anak-anak tasi berusia 12 tahun dengan Gundari. Aku sangat mungkin lalit sen pemdata tapi kita terbekal kalak karo bicara si persada bagi dinas Serina kami Alimin Ginting dai si berikan beasiswa setiap mahasiswa kalak karo si terima di perguruan tinggi disediakan beasiswa bagi dia untuk menyelesaikan S1, S2, S3 lakin enggo jadi salah satu solusi pertanyaan Serina Kabindai. Sekali nari bujur melala nane Bapak Turang Sedina. Ayo maka mari kepada seluruh panelis dan juga moderator mungkin boleh berdiri karena akan ada penyerahan plakat juga kepada foto dulu. Baik, kami silakan untuk foto dulu. Ya, terima kasih dan kami mengundang Bapak Junianto, Pendeta Junianto Sembiring Kembaran untuk boleh Juniaman 2 kali salah ini. Mungkin saking dinginnya JW Mariot, terima kasih kepada Bapak Juniaman, Pendeta Juniaman Sembiring Kembaran untuk boleh memberikan plakat kepada para panelis. Ini sangat luar biasa hari ini kita bisa menyaksikan talkshow mengenai Karo dengan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dan host yang juga sangat luar biasa. Ya, selanjutnya diganti.
Sepertinya topiknya sangat luar biasa, mungkin bisa dilakukan kadang-kadang webinar atau seminar ya. Karena ternyata masukannya sangat luar biasa untuk kemajuan Karo. Dan ini untuk hostnya, sangat luar biasa, bujur melala. Dan mungkin kami mohon kesediaan Pak Pendeta untuk berfoto bersama juga dengan para panelis dan juga host. Ya, terima kasih, kami silakan untuk kembali ke tempat. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para panelis di Talkshow Karo Inspiratif 2045. Nande bapa turang teman senina